Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Papa Mama. Shalom Kak Fitri. Shalom Kak Risa. Apa kabar Kak Fitri? Puji Tuhan sehat luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kak Risa juga sehat. Kak Risa juga berharap adik-adik di rumah juga sehat ya, dan Papa Mama juga sehat. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Karisa mau kasih satu pengumuman penting dan pengumuman yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Apa itu ya? Apa ya? Nah, adik-adik, Karisa mau semuanya pasang telinganya yang bagus, duduk yang rapi, karena ini pengumuman penting, jangan sampai terlewatkan, oke? Oke. Nah, pengumuman pentingnya adalah mulai besok tanggal 12 Desember 2021 hari Minggu kita akan mengadakan ibadah offline. Wah, Karisa senang sekali adik-adik. Akhirnya kita bertemu lagi di ibadah offline. Ya, akhirnya kita bisa bertemu tatap muka langsung. Nah, jam berapa ya? Ingat, hari Minggu jam 8 pagi di Sekretariat GBI Abadi. Ingat, jam 8 pagi di Sekretariat GBI Abadi. Oke, Karisa tunggu ya hari Minggu besok, oke? Oke. Oh iya Kak Risa, mau nanya nih Kak, kalau kita ibadah ada prokesnya enggak? Ada dong, harus pakai masker. Oke, pakai masker harus menutupi mulut dan menutupi hidung. Oke, dan tetap jaga jarak. Oke, betul. tetap jaga jarak. Kita tetap menerapkan prokes yang ketat. Oke, sekian pengumumannya. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat hari yang baru. Kami bersyukur sekali Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bertemu kembali, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, tangan kami, mata kami Tuhan. Supaya kami fokus sama Tuhan, supaya kami fokus menyembah Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan Papa Mama juga yang mendampingi adik-adik. Biar Tuhan Papa Mama juga diurapi, Papa Mama juga Tuhan diberkati lewat ibadah Star Kids hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersorak-sorak buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik yang duduk boleh berdiri yuk. Boleh berdiri ya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bertepuk tangan. Yeay. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya
ya adik-adik, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. 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 Oke, adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Yes, Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami sampai kami ada di penghujung tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan. Yes, Jesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang Ku perlu. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur Bapa. Ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, kami mau sembah Kau. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami mau sembah Kau. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau sembah Kau Yesus. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami sembah. Adik-adik, angkat kedua tanganmu dengan lembut, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Masih dengan lembut katakan sembah dan puji Yesus. Yesus, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Siapkan hatimu, katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Dengan lembut katakan sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati kami, supaya hati kami dilimpahi dengan sukacita, supaya hati kami bisa menerima firman itu Tuhan. Dan firman ini Tuhan boleh menjadi pedoman kami, bahwa dalam masa muda kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Oh haleluya. Shalom mama papa. Shalom bagi kita semua yang ada di sini. Apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya semua kita yang beribadah Sabtu sore ini dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yeay, kasih tepuk tangan yang paling kuat dong buat Tuhan Yesus Kristus. Kak Kristi gak bisa tepuk tangan ya. Pegang Alkitab. Oke, tadi kita udah doa ya sayang ya. Nah, sedikit dari Kak Kristin dalam sharing firman Tuhan kali ini. Kak Kristin sebelumnya mau kasih
Oh, sudah di awal tadi ya, sudah dikasih tahu sama Kak Risa dan Kak Fitri. Kalau mulai besok kita sudah mulai beribadah offline ya di sekretariat GBI Abadi. Oke, nah firman kali ini adik-adik, sebelumnya Kak Christine sangat bersyukur sekali karena boleh membawakan firman ini yang menurut Kak Christine sedikit lebih harus belajar lagi sebelumnya harusnya ya. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun Kak Christine untuk berbicara dengan bahasa yang sederhana buat adik-adik Sabtu sore ini ya adik-adik ya. Nah, firman kali ini adik-adik terambil dari Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Nanti setelah ibadah ya adik-adik bisa baca. Nah, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, untuk Kak Christine sendiri dipercaya untuk memberitakan firman ini kepada adik-adik dengan judul perumpamaan undangan pesta ya adik-adik. Pesta. Siapa yang suka pesta? Maksudnya siapa yang suka datang ke pesta? Atau yang sudah pernah datang ke pesta? Pasti banyak ya dari adik-adik ya, entah itu pesta ulang tahun teman-temannya atau pesta teman dari papa atau mama ya. Nah, bagaimana sih kalau suasana pesta itu adik-adik? Suasana pesta itu pasti meriah, senang, happy ya. Banyak apa di sana? Banyak makanan yang enak-enak ya, minuman juga. Pasti senang dong ya. Nah, ada apa lagi kalau pesta biasanya pakai baju yang bagus. Baju pesta ya adik-adik ya, pakai sepatu yang bagus seperti itu. Nah adik-adik, dalam cerita kali ini adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus suka mengajar murid-muridnya, dan Tuhan Yesus suka memberi perumpamaan adik-adik ya, karena dengan perumpamaan itu murid-murid Tuhan Yesus menjadi lebih mengerti. Nah kali ini perumpamaannya adalah tentang undangan pesta, di mana kata Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Di ayat yang kedua, kerajaan sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja loh adik-adik, gak sembarangan ini raja mengadakan sebuah pesta dan mengundang orang-orang itu pun pastinya yang selevel dengan raja dong ya. Nah lalu raja ini adik-adik ya, raja menyuruh hamba-hambanya itu untuk memanggil orang-orang yang telah diundang sebelumnya. Iya, kalau dalam pesta itu pasti ada undangan, entah berbentuk kertas ya, entah berbentuk kalau sekarang bisa lewat WhatsApp atau email ya. Nah, kalau dulu mungkin ada undangannya. Nah, orang-orang yang sudah diundang itu pastinya bukan sembarangan ya adik-adik ya. Pastinya sesama mungkin raja juga ya. Nah, waktu itu si raja ini adik-adik menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Biasanya adik-adik, orang yang diundang itu enggak harus dipanggil loh adik-adik. Contohnya nih Kak Christine diundang ya, dari temennya Kak Christine dikasih undangan pesta. Pasti dalam hati Kak Christine sudah siap-siap nih. Oh, undangannya minggu depan misalnya. Berarti Kak Christine harus siapin mulai dari time-nya, waktunya, pakaiannya mungkin, hadiah atau apa yang mau dibawa, seperti itu adik-adik. Nah, tapi di dalam Alkitab diceritakan bahwa hamba-hamba yang diperintahkan raja itu untuk memanggil orang yang telah diundang. Artinya orang-orang yang udah diundang tadi kan gak mengindahkan ya. Mereka tidak menaruh hati terhadap panggilan atau undangan dari sang raja. Wah, dari sini sudah kelihatan loh adik-adik bahwa mereka itu seperti tidak menghargai ya adik-adik. Nah, setelah itu hamba-hambanya itu pun kembali kepada raja. Mereka lapor gini, raja, orang yang diundang oleh raja itu gak mau datang loh raja. Wah, raja kaget ya. Oh kalau gitu saya suruh yang lain deh, hamba-hamba yang lain. Dia berpesan seperti ini, kamu ya coba panggil deh orang-orang yang lain deh, yang
ada di undangan itu, karena ini sudah disiapkan nih. Sudah ada katanya di sini ya adik-adik, hidangan telah disediakan raja tuh, lembu-lembu jantan, ya, ternak piaraan telah disembeli, semuanya telah tersedia, berarti semuanya sudah lengkap, tinggal datang aja. Apa nggak enak seperti itu adik-adik, ya kan? Nah, lalu hamba-hamba yang lain yang tadinya disuruh raja itu ya adik-adik memanggil orang-orang yang nggak diundang itu, mereka juga tidak mau datang, tidak mau mengindahkan, kata Alkitab seperti itu adik-adik. Ada mereka yang pergi ke ladang, mereka sibuk mengurusi ternak-ternaknya, ya. Mungkin mereka lebih berpikir, ini lebih penting kok, gitu ya adik-adik ya. Ini lebih menghasilkan mungkin, ya. Mereka mengurusi kambing dombanya. Gimana bunyi kambing domba adik-adik? Mbek gitu ya. Mereka lebih berpikir ini lebih perlu daripada undangan raja. Nah, ada juga adik-adik mereka lebih mengutamakan usahanya, ya. Ada yang lebih memikirkan, aku lebih baik berdagang deh, ya. Aku lebih baik buka toko daripada aku menghadiri undangan raja. Seperti itu adik-adik. Malah adik-adik, ada juga nih orang yang diundang tadi, ya, membunuh dan menangkap orang suruhan dari si raja tadi adik-adik. Kasihan sekali ya adik-adik. Tentunya setelah raja dapat info seperti itu, dapat kabar seperti itu adik-adik, raja marah. Gimana nggak marah adik-adik? Raja sudah berbaik hati ya, kata raja, padahal semuanya sudah ada, tinggal datang. Kok orang-orang suruhanku malah dibunuh? Sungguh marah tuh raja ya adik-adik ya. Nah, lalu raja yang baik ini ya adik-adik, dia pun berkata kembali lagi kepada hamba-hambanya. Dia bilang seperti ini di ayat yang ke-8 adik-adik. Kakak Christine bacakan ya. Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Adik-adik, di sini kakak bisa ngerasain betapa hati Tuhan, hati raja ini sedih ya adik-adik. Ya kenapa nggak sedih? Kenapa? Karena segala sesuatu sudah raja sediakan, kita tinggal undangan tinggal datang, orang yang diundang tinggal datang, tapi mereka tidak menghargai seperti itu adik-adik. Nah, lalu adik-adik, raja pun berkata, wahai hamba-hambaku, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan-jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk datang ke perjamuan kawin atau undangan pesta anak si raja tadi. Maka pergilah ya adik-adik ya, hamba-hamba itu semua. Mereka pergi, mereka kumpulkan orang-orang yang mereka temui di jalan adik-adik. Orang yang baik, orang yang jahat, semua dikumpulkan. Ya adik-adik ya, bisa bayangkan gak? Orang yang gak diundang tiba-tiba datang, penuh lah ruangan pesta itu. Tapi ada satu hal adik-adik, kenapa? Suatu ketika raja pun datang, bertemu dengan tamu-tamu yang sudah datang itu adik-adik. Ia melihat satu orang yang tidak berpakaian pesta. Wah, ada juga adik-adik. Mungkin pada saat itu si hamba tadi, karena mungkin tidak ada yang datang, dia langsung, siapa yang dia temui langsung dia ajak untuk datang ke perjamuan kawin. Nah, tapi orang ini tidak menggunakan pakaian pesta adik-adik. Bisa bayangkan mungkin dia pakai waktu itu pakai baju tidur ya, atau dia pakai baju main olahraga, nggak tahu kita ya adik-adik. Nah, tapi di situ raja bilang kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, Kak Christine belajar dari firman ini bahwa Tuhan yang baik
memberikan kasih karunia dan keselamatannya kepada setiap orang. Tapi apakah kita terpanggil untuk menggenapi setiap rencana dari Tuhan, adik-adik? Seperti dikatakan tadi, adik-adik, ada yang tidak berpakaian pesta datang ke pesta. Mungkin dari kita, ya kita berdosa, adik-adik. Kakak Kristi juga ngerasa gak layak. Tapi mari kita belajar untuk, satu mungkin dari adik-adik, coba untuk tidak mengulangi lagi apa yang sudah tidak, seperti membantu orang tua mungkin adik-adik. Karena apa? Kekudusan Tuhan itu tidak, Tuhan itu kudus adik-adik. Oleh karena itu mari saat ini kita mau berjanji sama Tuhan adik-adik. Kita mau tanggalkan jubah kita yang lama, baju kita yang kotor, untuk tetap berpengharapan penuh pada Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Oke adik-adik, saat ini Kak Christine mau kasih tantangan, mau kasih challenge buat adik-adik. Tadi adik-adik sudah dengar cerita bahwa orang yang diundang akan menikmati kebaikan Tuhan, akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Adik-adik tahu di suatu pesta, di satu undangan mungkin ada makanan enak, minuman enak. Nah, Kak Christine mau tantang nih adik-adik. Adik-adik boleh menggambar makanan kesukaan adik-adik yang paling adik-adik suka. Misalnya kan adik-adik suka pizza atau adik-adik suka apa, boleh ya. Nanti adik-adik boleh gambar sebagus mungkin, adik-adik boleh kerjakan sendiri. Nah, adik-adik fotokan, kirim ke Star Kids, ke Instagram Star Kids GBI Abadi adik-adik ya, ke Star Kids GBI. And then nanti adik-adik boleh tunggu, karena 3 yang beruntung ya, bagi 3 yang beruntung Kak Christine akan coba untuk realisasikan. Misalkan adik-adik suka makanan kesukaan apa, misalnya kue atau apa, terserah adik-adik. Nah, hari Minggu di tanggal 19, hari Minggu kedua di ibadah offline kita, adik-adik jangan nggak datang ya. 3 yang beruntung ini setelah diundi nanti akan mendapatkan makanan kesukaan yang sudah digambar itu. Oke? Semangat adik-adik ya. Kita mau coba memahami kebaikan Tuhan lewat apa yang kita gambar itu ya. Oke, yuk kita mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau nyanyi satu lagu yuk. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, ku memuji-Mu. Syukurmu adik-adik, katakan kita diberkati. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, memuji-Mu, aku memuji-Mu.
kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman yang singkat ini ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk menanggalkan ketidakkudusan apapun yang kami perbuat. Mungkin kami menyakiti hati saudara kami, mungkin kami melawan sama orang tua Tuhan. Biarlah menjelang Tuhan akhir tahun 2021 ini kami semakin diperbarui ya Bapa. Adik-adik Star Kids semakin bisa mendengar suara Tuhan lewat mereka membaca firman, mereka memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan firman. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hadirat-Mu terus melingkupi hati kami dan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Salam semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Gak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Gak nyaman. Karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Gak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran? Mau dong. Shalom, kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu,
Mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo. Halo, nah ketemu lagi ya sama Kak Fitri dan Kak Karisa. Tadi kita Halo. udah ketemu di awal ya. Iya. Sekarang kita mau ngapain nih ya Kak? Kok kita muncul lagi? Mau ngapain ya Kak kira-kira ya? Sekarang waktunya kita kreativitas. Wow, yeay. Siapa nih udah gak sabar sama kreativitas minggu ini? Aku Kak. Aku nggak sabar lagi Kak. Kira-kira mau buat apa ya Kak? Buat apa ya? Kita ambil ya. Ayo Kak ambil satu Kak. Contohnya kita mau buat lonceng Natal. Tara. Wah, kita hari ini mau buat lonceng Natal loh adik-adik. Iya, untuk hiasan ya. Kan sebentar lagi kita mau Natalan. Betul Kak. sekali Kak Fitri. Nah, kita mulai langsung ya. Oke. Kita mau kasih tahu dulu alat dan bahannya, oke? Oke. Yang siap, pertama yang pasti ada kertas origami. Kak, kalau nggak ada kertas origami boleh yang lain nggak Kak? Boleh dong, boleh pakai kertas apa Kak? Karton. Boleh. Pakai Boleh. kertas karton juga boleh. Pakai bekas-bekas koran bisa nggak Kak? Bisa dong. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada double tip atau lem kertas juga bisa ya adik-adik. Selanjutnya ada apa Kak? Selanjutnya ada Gunting. gunting. Lagi Kak ada apa Kak? Kita ada pena, boleh siapin pena. Pena atau pensil Oke. boleh. Terus Ada jarum serta beserta benangnya. Selanjutnya ada apa ini Kak? Yang ini namanya manik-manik. Nih ada manik-manik ya. Kalau adik-adik di rumah ada manik-manik bekas itu lebih bagus. Kak Fitri ini manik-maniknya bekas asli. Itu dari apa Kak? Yang gantungan untuk masker itu Kak. Strap max Kak. Ah, itu. Ya. Kak Fitri gunting di rumah. Oke, kita mulai ya. Oke, siap Kak Fitri. Adik-adik di rumah harus ikutin karena ini mudah banget membuatnya. Oke, Kak Risa boleh tolongin Kak Fitri ya. Boleh dong. Oke. Baik, yang pertama kita bentuk dulu. Ini kita ambil misalnya apa namanya? Nih, origaminya. Warna apa ya, Kak? Warna terserah deh, mau warna merah, warna coklat, warna kuning, warna hijau, terserah adik-adik. Setelah itu kita bentuk lingkaran. Gunain apa ya? Gunain pena dan segala sesuatu yang berbentuk lingkaran di rumah adik-adik bisa digunain. Kalau Kak Fitri supaya mudah, pakai double tip aja ya. Oke, kita buat lingkaran. Oke, setelah jadi lingkaran diapain? Setelah jadi lingkaran, kita gunting. Seperti ini jadinya. Nih, Kak Fitri udah jadi nih yang warna merah. Supaya nggak terlalu lama ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau bentuk ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Nih, caranya gimana? Nih, liatin Kak Fitri, tinggal ditekuk. Seperti ini. Nah, jadi. Mana nih? Nih, seperti ini. Jadi ya, Kak. Selanjutnya pakai apa? Dilem pakai double tip. Pakai lem kertas boleh, Kak? Boleh. Karena Kak Fitri lebih suka pakai double tip karena lebih simple. Nih, kita buka double tipnya. Mana nih? Aduh. Maaf ya adik-adik, buka double tipnya agak ribet. Duh, mana nih? Bisa nggak nih? Bisa dong. Oke, selanjutnya kita buat kayak tadi. Nah, jadi. Loh, ini ada bolongnya. Kita double tip lagi, nggak apa-apa. Kalau adik-adik menggunakan kertas karton atau kertas yang lainnya yang warnanya sudah timbal balik, nggak perlu di double tip lagi karena udah pasti bagus warnanya ya.
Ini Kak Fitri kan menggunakan barang-barang yang ada di rumah Kak Fitri atau di kos Kak Fitri. Jadi Kak Fitri menggunakan origami karena banyak banget di rumah Kak Fitri origami. Nah, oke, jadi. Udah jadi belum ini? Belum dong. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau kasih loncengnya seperti ini nih. Isi dalamnya nih. Nih. Menggunakan apa? Menggunakan manik-manik. Kita gulung dulu ya benangnya supaya tidak jatuh. Ya. Kak Fitri sepertinya sudah pro ya menjahit-jahit. Kita gunting. Wah, guntingnya bekas double tip, susah. Oke, kita ambil beberapa ya manik-maniknya. Ambil satu dulu untuk pengunci. Nah, kira-kira masih lolos nggak ya? Semoga tidak. Tidak lolos. Manik-maniknya gimana cara buatnya Kak? Terserah adik-adik, mau kreativitas adik-adik gimana. Mau yang warna kuning, warna merah, warna pink, warna hijau, warna emas, warna hitam, semuanya terserah adik-adik. Nah, Kak Fitri sukanya nih warna hitam, warna kuning, digabung-gabung. Sampai berapa banyak Kak? Kira-kira sampai dia cukup untuk jadi lonceng di kertas origaminya tadi ya. Aduh, Kak Risa capek ya meganginnya Kak. Sabar ya. Tenang Kak Risa, upahmu besar di surga. Bener gak adik-adik? Sebentar ya, aduh. Tin. Mana nih? Adik-adik harus buat ya di rumah ya. Kak Fitri ini sudah mencontohkan dengan cara yang seksama dan dengan sesimpel-simpelnya. Nanti kalau adik-adik di rumah udah buat, jangan lupa tandai IG-nya Star Kids. Duh, kira-kira masih butuh banyak nggak ya Kak Risa? Kak Risanya susah jawab, soalnya megang mic-nya Kak Fitri. Bentar, mana nih? Jangan risau, sebentar lagi selesai. Oke, 2 lagi ya, 1, 2. Oke, selesai. Nih, seperti ini nih loncengnya. Teng. Selanjutnya diapain Kak Fitri? Selanjutnya kita masukkan jarumnya tadi ke dalam sini. Sampai tertusuk. Ya, keluar deh dia. Nah, jadi kan loncengnya. Nah, selanjutnya apa untuk menguncinya? Biar nggak turun-turun nih. Nih, kan kalau gini bisa turun aja dia sewaktu-waktu nih. Nah, turun nggak bagus. Kita kasih 1 biji manik-manik untuk penguncinya. Sep. Kita masukkan ke lubangnya lagi tadi supaya dia terkunci. Ya. Nah, seperti ini. Nah, dijamin gak bakal meluncur loncengnya. Cing. Selanjutnya kita apain? Kita gunting. Oke, diikat dulu ya supaya tidak lepas. Sabar ya Kak Risa ya. Sebentar lagi selesai. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya kita mau buat daun pohon Natal. Daun apa ya Kak? Daun cemara ya? Daun apa tuh? Pokoknya seperti jenis itulah ya. Nih adik-adik bisa cetak ya di rumah masing-masing seperti ini. Nih Kak Fitri sudah buat dan sudah tempel double tip di belakangnya. Nah oke. Selanjutnya kita tempel nih di sini. Seperti ini. Jadi 1. Kita mau tempel berapa banyak ya? 3 Kak Fitri. Oke, boleh 3. 3 atau 4? Oke, 3 aja deh biar sama semuanya, biar tidak ada kecemburuan sosial di antara lonceng kita. 1 lagi. Dan jadilah. Udah mau selesai. Apa yang kurang ya adik-adik? Apa yang kurang nih? Bulat-bulatannya, betul sekali, bulat-bulatannya Kak Fitri juga udah buat. Bulat-bulatannya buat dari apa ya Kak Fitri bisa sekecil itu? Dengan singkat Kak Fitri buatnya dengan cetakan tutup pena. Nih tutup pena nih Kak Fitri bulet-buletin.
Habis itu Kak Fitri gunting. Dan ini udah jadi, kita pakai yang warna kuning ya. Supaya sama seperti lonceng Natal. Aduh susah nih bukanya. Oke, Kak Fitri buat berapa nih bulet-buletannya satu lonceng? Kalau Kak Fitri sih buatnya 3 ya. Bentuk segitiga gitu naruhnya. Oke, finishing terakhir. Kita tinggal tempel satu lagi dan yeay, selesai. Yeay, selesai. Bagus nggak bagus banget Kak Kak? Fitri. Bagus ya Kak Risa. Ya, Tuh loh bagus Kak, dong. tolong dong diambil Kak, Oke. dipamerin ke adik-adiknya. Nah, ini nanti Kak Fitri taruh di kamar Kak Fitri. Karena Kak Fitri di kos nggak ada pohon Natal, jadi mungkin ditaruh di depan pintu. Bagus ya Kak? Bagus banget dong Kak. Yeay, adik-adik di rumah jangan lupa ya dibuat ya untuk memeriahkan Natal kita tahun ini. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik semua. Besok kita mau ketemu. Ye. Senang ya Kak Fitri ya. Kak Risa. Kita akan menyambut adik-adik ya. Puji Tuhan, adik-adik yang tetap setia ibadah online. Kakak-kakak Star Kids mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus disenangkan ya. Yeay. Yuk kita mau tutup ibadah kali ini. Ambil sikap yang terbaik. Lipat tangan, lipat kakimu adik-adik, tundukkan kepala. Kita mau nyatakan syukur kita sama Tuhan karena sepanjang kita ibadah online akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu lewat ibadah online kami. Sabtu sore ini kami percaya urapan Tuhan mengalir dan terus mengalir. Adik-adik yang sakit Tuhan sembuhkan, adik-adik yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Dan biarlah firman yang sebentar Tuhan boleh adik-adik dengarkan menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Tuhan, terima kasih buat keselamatan dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kami percaya kami mau melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau pagi, siang, sore, dan malam. Engkau yang memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu menguatkan hati pikiranmu. Terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa besok. Bye.